Pemirsa, kita akan kembali menyapa pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat sore, Mas Gun Gun. Selamat sore. Oke, Mas Gun Gun, sebelum kita Selamat berbicara sore. mengenai dampak retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati, apabila kita lihat dari sikap PDIP, sampai saat ini memang belum ada sikap resmi terkait status Gibran di partai. Walaupun sejumlah kader di PDIP sendiri sudah menunjukkan kekecewaan, ada kemudian yang menyatakan mengingatkan soal etika kepada Gibran untuk menyerahkan kartu KTA-nya. Kemudian ada juga yang mengatakan ataupun beropini tidak tegak lurus otomatis keluar dari partai. Menurut Anda bagaimana Anda menilai situasi kebatinan di internal PDIP sendiri? Iya, seperti halnya mungkin tadi dikomentari oleh banyak pihak bahwa etik politis ya dari apa yang harusnya dilakukan oleh seorang politisi dari satu partai yang bertumbuh berkembang dalam konteks kaderisasi biasanya ketika misalnya dia memang mengambil sikap yang jelas berbeda dengan sikap utama partai, dia tentu pilihannya hanya dua. Pertama adalah mengundurkan diri ya dari partai yang bersangkutan, atau yang kedua partai yang mengambil peran bersikap seperti hanya misalnya Budiman Sujatmiko ya yang kemudian secara resmi dipecat dari partai begitu. Jadi ini lazim sebenarnya dalam konteks tata kelola ya di partai politik karena kan yang namanya kaderisasi itu biasanya berjalan 3 tahap ya, rekrutmen, kemudian pembinaan menjadi loyalis di internal partai ya, kemudian baru distribusi orang ke sejumlah jabatan publik. Nah, ini tentu maknanya kalau misalnya menyangkut sikap politik seperti Mas Gibran itu ada dua. Pertama, apakah kemudian nanti pola hubungannya akan menjadi pola hubungan yang antagonistis atau relasi antagonistis? Tentu ini harus kita cermati dari sikap PD Perjuangan sendiri setelah misalnya ini kan sudah resmi menjadi calon wakil presiden yang kemudian diusung dari partai lain, capresnya dari Partai Gerindra, dan Mas Gibran sendiri kemudian melewati banyak fase validasi dari partai-partai lain seperti misalnya dideklarasikan di Rapimnas Partai Golkar begitu sebagai cawapres. Nah, ini tentu akan bergantung pada apakah relasinya menjadi antagonistis atau tidak, kembali ke sikap politik PD Perjuangan terutama Ibu Mega. Nah, yang kedua, karena ini juga menyangkut tentu strategi manajemen konflik, apakah nanti akan ada renegosiasi di antara PD Perjuangan misalnya dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran dan timnya begitu ya. Kenapa ini menjadi pertanyaan penting, bukan pertanyaan retoris gitu ya? Karena sangat mungkin juga kemudian ada komunikasi politik yang dibangun gitu ya setelah peristiwa ini. Maksud saya peristiwa ini itu adalah pencalonan Gibran ya sebagai cawapresnya Prabowo. Nah, renegosiasi ada nggak? Misalnya kalau misalnya memang ada dan itu mempertemukan ulang ya kepentingan politik, terutama mitigasi masa depan ya dalam konteks benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan, bisa saja fenomenanya akan berbeda, tidak mengarah ke hubungan yang antagonistis, meskipun ya di mungkin kader-kader banyak reaksi, tetapi yang paling menentukan sebenarnya elit utama, sebut saja yang paling tegas lagi adalah sikap politik Bu Mega, begitu. Sikap politik Bu Mega, menurut Anda setelah Gibran resmi menjadi bacawa pres dari Prabowo Subianto, sebetulnya bagaimana Anda menggambarkan relasi hubungan antara Ibu Mega dengan Jokowi? Apakah kemudian dinamika politik ataupun manuver politik yang terjadi menggambarkan bahwa hubungan keduanya renggang, pisah jalan, pecah kongsi, atau seperti apa? Ya, ini belum bisa saya simpulkan secara tegas ya. Kenapa? Karena saya masih harus menghitung variabel sikap Bu Mega sendiri begitu dalam konteks
pola hubungannya pasca pendeklarasian dan pengusungan secara resmi ya Gibran oleh partai lain. Karena saya lihat masih ada yang disebut dengan CPM atau Communication of Privacy Management yang dilakukan oleh PD Perjuangan, terutama di elit-elit utamanya, bukan second layer ya, elit utamanya itu Bu Mega, misalnya Pak Sekjennya Mas Hasto, ya, kemudian juga tentu circle utama Bu Mega seperti Puan Maharani. Kan nampak masih ada upaya untuk membangun yang disebut dengan CPM tadi, membuka sebagian kecil dan menutup sebagian arah bandul politik yang jelas tegas seperti apa PD Perjuangan pasca pengusungan secara resmi Gibran oleh Pak Prabowo ya sebagai cawapresnya. Tentu ini menyangkut juga nanti konfigurasi ya, konfigurasi kuasa politik ya. Kalau misalnya melihat tipikal ya, Bu Mega itu kan pada saat pilihan-pilihan orang kecenderungan sebut aja tipologinya idealis dan kecenderungan menciptakan yang disebut dengan batasan afiliatif. Jadi karena Bu Mega itu controlling style, maka kebijakan-kebijakannya akan sangat bergantung kepada sosok Bu Mega. Ini masih ingat nggak? Capres, cawapres di PD Perjuangan itu pada akhirnya diserahkan hak prerogatifnya pada Bu Mega. Nah, sementara Pak Jokowi itu mengambil tipologi kompromistis ya dalam konteks setiap pilihan-pilihan politiknya. Jadi dia makanya kemudian punya kepiawaian dalam konteks bernegosiasi dengan banyak pihak, melakukan politik akomodasi gitu ya, yang kecenderungannya lebar ya dan ruang jelajah komunikasi politiknya luas ya. Ya, artinya menurut Anda kalkulasi politik seperti apa ataupun faktor apa yang kemudian saat ini sedang dihitung oleh PDIP? Apakah kemudian ini menyangkut soal kemudian apakah pemilu akan berlangsung 1 putaran, akan berlangsung 2 putaran? Artinya kalkulasi politik apa yang paling penting yang sekarang sedang dihitung? Tentu kuasa politik hari ini dan kuasa politik 2024 dan setelahnya. Kenapa? Karena kan sekarang PD Perjuangan berada dalam fungsi dan bahkan backbone, ya, tulang punggung utama pemerintahannya Pak Jokowi. Terlepas dari segala macam mungkin ya dinamika yang terjadi, posisi PD Perjuangan mau nggak mau harus dihitung juga sebagai partai yang punya kepentingan dengan kekuasaan hari ini, begitu. Dan tentu ya. Ini juga menyangkut juga soal benefit of office atau keuntungan dalam kekuasaan di masa mendatang. Ini hitung-hitungannya pasti kan juga bukan hanya satu variabel. Nah, dalam konteks itulah maka menurut saya karena PD Perjuangan sudah mengambil sikap jelas tegas dan pilihan untuk sebenarnya dideklarasikan oleh partai lain itu adalah ada persoalan etika yang serius, makanya juga perlu PD Perjuangan menurut saya bersikap jauh lebih tegas, jauh lebih jelas pada saat misalnya ada kadernya yang memang sudah dideklarasikan oleh partai lain selain tentu PD Perjuangan sendiri kan punya strategi untuk memenangkan Ganjar. Gitu. Oke, baik Mas Gun-Gun, kita lihat saja bagaimana kemudian sikap yang akan diambil oleh PDIP mengenai situasi ini. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari Ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.